Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk minggu depan Senin tanggal 14 Agustus. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. Kemarin Jumat untuk IHSG ditutup minus 0,19%. Kalau secara teknikal masih konsolidasi di area sini ya, di area 6.870-an untuk levelnya IHSG. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat tanggal 11 Agustus untuk IHSG secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Yang paling banyak dibeli asing itu adalah saham Bank BCA. Aslinya net by 116,3 M, kemudian yang paling banyak dijual asing itu adalah saham Bank BRI ya. Bank BRI aslinya keluar 141,6 M. Selain di saham Bank BRI, aslinya juga kemarin Jumat keluar di saham Bank Mandiri, ASI, Goto, Inco. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan untuk IHSG sebenarnya kemarin Jumat itu enggak rame-rame banget ya. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir, berarti dari tanggal 7 Agustus untuk asingnya lebih banyak masuk ya. Yang paling banyak diakumulasi itu Bank BCA. Dalam satu minggu terakhir ini asingnya udah net buy 912,1 M. Kalau kita cek di RTI, untuk asing kemarin Jumat net sell 252 M di market reguler. Tapi dalam satu minggu terakhir aslinya masih net buy 2,6 triliun ya, cukup banyak. Jadi untuk minggu depan sih coba kalau kita cek untuk indeks globalnya, indeks Asia kemarin Jumat hampir semuanya merah. Untuk indeks US-nya juga semalam ya, berarti itu yang hijau Dow Jones aja itu pun naik tipis 0,30%. Untuk minggu depan sih kemungkinan untuk IHSG ya masih akan konsolidasi di area sini aja ya, di area 6.870-an. Semoga aja bisa naik sih, cuman kalau lihat transaksi kemarin Jumat nggak terlalu rame, mungkin masih akan konsolidasi. Oke, itu untuk IHSG. Untuk resistennya sih masih di 6.970-an. Selanjutnya kita cek saham yang pertama yaitu saham Goto ya, kemarin nyungsep lagi, banyak nyungsep ya, tapi turun ke 91 sampai nyentuh level 90 untuk Goto. Ya, ini untuk trennya sih cenderung mulai bearish ya, tapi harganya ini udah di 90 loh, mendekati harga terendahnya untuk saham Goto. Gimana untuk minggu depan? Coba kalau kita cek di sini untuk transaksi Goto dalam satu minggu terakhir, aslinya keluar 345 M ya. Dan untuk kemarin Jumat aja aslinya masih net sell 46,8 M, aslinya masih keluar. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Goto yang masuk paling banyak malah MG loh. Kemarin Jumat tanggal 11 ini kita bisa lihat bareng-bareng yang masuk paling banyak MG ya. Ya, MG-nya net buy 42,6 M ya. Padahal kita tahu waktu itu yang bikin Goto turun ya pas tanggal 9 Agustus itu ya MG, distribusi cukup banyak ya, MG-nya keluar masuk lagi di harga bawah. Jadi untuk MG ya semoga aja hari Seninnya mau sanggup buat naikin ya. Mengingat juga market cap GoT ini cukup besar, dan yang distribusi kemarin Jumat juga ada ini YU net sell 113,7 M ya. YU yang keluar ini YU versi asing dan lokal. Untuk YU lokalnya net sell 80,9 M, YU aslinya net sell 32,7 M. Jadi untuk saham GoTo minggu depan karena masih ada distribusi banyak ini YU, tapi MG-nya masuk ya, mungkin untuk skenario-nya sih akan di awal market bisa jadi turun dulu ya. Kalau lihat candlenya merah seperti ini, turun dulu ke level 8990. Perhatikan saja area itu kalau mau
spekulasi buy, tapi semoga aja mantul naik ya. Tapi kalau sampai jebol di bawah 89 ya perlu hati-hati untuk saham Gotoh ya, ya bersabar aja, jangan kebanyakan average down. Perhatikan money management dan psikologi trading ya. Kalau duit pas-pasan sih mending wait and see aja dulu. Tapi kembali lagi disclaimer, keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Gotoh ya. Untuk resistennya masih di 99. Ya, waktu pas tanggal 10 Agustus sempat naik ya, cuman habis itu turun lagi. Hari Jumatnya candlenya merah. Jadi untuk besok Senin sih perhatikan saya level 89, semoga nggak jebol. Oke, itu untuk saham Gotoh. Selanjutnya kita cek saham Telkom. Untuk saham Telkom kemarin Jumat naik 0,26% ya, open gap atas di awal market. Walaupun candlenya merah tapi ditutup surplus 0,26%. Secara teknikal untuk supportnya di 3760, 3770 itu ada support untuk saham Telkom, dan resistennya ada di 3930. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Telkom. Telkom aslinya keluar 20,8 M untuk kemarin Jumat, nggak terlalu banyak. Kalau kita cek dari tanggal 7 masih net buy ya, jadi aslinya udah mulai masuk di saham Telkom untuk minggu ini. Telkom, kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Telkom kemarin Jumat tanggal 11, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan yang keluar untuk aslinya ada AK, CC, AI, ZB, cuman ada RX versi asing ya yang masuk lumayan banyak, net buy 102,8 M. Sedangkan untuk lokalnya lebih banyak yang masuk sih, ada LG yang masuk 25,8 M. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir dari tanggal 7 yang masuk paling banyak RX ya, dan untuk RX-nya sampai kemarin Jumat juga masih net buy. Untuk RX, BK, KZ ini masuk paling banyak di saham Telkom dalam satu minggu terakhir, dan AVG-nya ke tiga broker ini ada di 3780, 3770-an. Ya di arah sini. Ya mendekati area support lah. Jadi kalau mau entry untuk saham Telkom selama nggak jebol aja ya, ini 3770. Mendekati area sini kalau mau entry. Cuman kembali lagi disclaimer, untuk trennya sih minggu depan semoga aja bisa ngejar resisten ke level 3920, 3930. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Nah, selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Untuk saham Bank BRI kemarin aslinya keluar dan harga sahamnya turun 0,88% ke level 5.650. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk kemarin Jumat aslinya keluar net sell kemarin Jumat tanggal 11 ya. Net sell 141,6 M, lumayan banyak. Lalu kita cek lebih detail lagi Bank BRI kemarin Jumat yang jualan untuk aslinya di saham Bank BRI ini ada ZP, RX, YU, BK ya. ZP paling banyak net sell 71,8 M, RX net sell 57,6 M, YU net sell 41,5 M. Kemudian yang masuk untuk aslinya di saham Bank BRI ada KZ. Tapi KZ ini cenderung scalping. Kalau kita perhatikan valuasinya 269 M dan net buy 18 M aja. Secara keseluruhan di distribusi harga sahamnya turun, tapi kalau kita cek dalam satu minggu terakhir aslinya masih net buy walaupun nggak terlalu banyak, 78. Jadi di harga saat ini itu sebagian asing masuk, sebagian keluar ya, mungkin nunggu laporan kuartal 2-nya keluar, semoga aja bagus. Soalnya kalau sampai laporan kuartal 2-nya kurang bagus ya bro, hati-hati jebol di bawah 5.600, turun lagi lebih dalam ya. Perhatikan saya level ini sih, selama nggak jebol di bawah 5.600 mungkin untuk saham Bank BRI masih akan konsolidasi di area sini-sini aja ya, sampai laporan kuartal 2 keluar. Untuk support terdekatnya ya ini di 5.600 untuk saat ini, dan resistennya ada di 5.750.
Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BBCA yang dalam 1 minggu terakhir ini aslinya masuk lumayan banyak, dan harga sahamnya kemarin sempat ATH ya. Untuk saham Bank BCA sempat nyentuh level 9.450, cuman ditarik turun lagi dan close di 9.400. Kalau kita cek untuk transaksinya, BBCA dalam 1 minggu terakhir ini aslinya udah net buy 912 M. Kalau kita cek untuk kemarin Jumat juga masih masuk untuk sahamnya untuk aslinya di saham Bank BCA. Kalau kita cek lebih detail lagi, BBCA tanggal 11 Agustus ada ZP yang akumulasi masuk cukup banyak 300,1 M ya. Net buy 305,2 M, ini ZP versi asing. Untuk ZP lokalnya sih jualan cuman nggak terlalu banyak, 5 M aja, lebih banyak ZP asing masuk ya, ini 405,2 M. Selain ZP untuk aslinya yang masuk ada RX CC, malahan untuk RX ini 100% buy transaksinya di saham BBCA. Kemudian yang keluar lumayan banyak juga ya, ternyata ada DX, BK, TP, YU, AK, KZ. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Paling banyak DX, net sell 79 M. Cuman ya ini ada ZP yang masuk. Kalau kita cek dari tanggal 7, ZP masih net buy 660 ya. Dan sampai kemarin Jumat tuh ZP-nya masih terus masuk di saham Bank BCA. Jadi untuk minggu depan sih semoga aja bisa nyetak rekor ya. Ini untuk saham Bank BCA, kira-kira target kenaikannya sampai ke level berapa. Misal kita ukur pakai rectangle yang ini cukup jauh ya, 10 ribuan. Untuk minggu depan sih perhatikan saya level ini 9.325 ya, selama nggak jebol asal di bawah 9.300 lah. Untuk resisten terdekatnya kalau kita ukur pakai rectangle yang terdekatnya ya di area sini di 9.590 ya, bukan 5.990, berarti 9.600 itu resisten untuk saham Bank BCA. Semoga aja bisa ngejar area sini selama asingnya nggak banyak distribusi. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Dan untuk besok sih ya perhatikan aja di awal market, karena harga penutupan 9.400 secara histori bisa dikatakan itu area supportnya ya, level tertinggi saham Bank BCA sebelumnya. Ya, ini sih 9.400. Lihat aja di awal market. Kalau langsung merah ya perlu hati-hati, tapi kalau langsung hijau selama aslinya nggak banyak distribusi ada kemungkinan ngejar ini 9.575 sampai 9.600. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri yang BMRI ya. Untuk saham Bank Mandiri kemarin Jumat koreksi 0,84%, tapi secara tren ini masih bullish sih untuk saham Bank Mandiri ya. Kalau kita cek untuk aslinya, di mana untuk aslinya untuk kemarin Jumat keluar 85,9 M. Kalau kita cek dari 1 minggu terakhir dari tanggal 7 masih net buy lumayan banyak 490,9 M, dan AVG buy-nya di 5.009. Ini AVG harganya ya, bukan AVG buy, 5.912 di atas. Lossnya di 5.925, floating profit dikit. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Bank Mandiri BMRI kemarin Jumat tanggal 11, secara keseluruhan sih nggak terlalu rame ya, nggak, nilai evaluasi transaksinya itu nggak gede banget, tapi didistribusi oleh ZP, BK, YU. Ini asing ya, asing di harga saat ini mulai taking profit, mungkin cuman nggak semuanya, tapi karena secara tren masih bullish sih. Misal turun untuk saham Bank Mandiri, perhatikan saja level ini ya, 5.800, lama nggak jebol di bawah itu ada kemungkinan nanti mantul naik lagi.
Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Jadi kalau mau entry sebenarnya terlalu beresiko kalau langsung masuk di harga saat ini 5.900-an. Mending nunggu di area 5.800 ya kalau ada yang jaga harga. Tapi kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri untuk target. Kenaikannya sih kalau masih bullish, resistennya setelah Fibonacci ada di 6.300-an. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Bank Mandiri, laporan kuartal 2-nya cukup bagus sih Bank Mandiri. Bertumbuh kalau nggak salah. Ya, bertumbuh secara tahunan dan kuartalan ya. Jadi untuk saham Bank Mandiri semoga saja bisa ke level 6 ribuan. Selanjutnya kita cek saham Bank BNI ini yang harganya masih lumayan di apa ya, belum di pucuk-pucuk banget lah. Untuk saham Bank BNI kemarin nggak kemana-mana, sempat naik turun aja seperti konsolidasi. Untuk supportnya masih di sini 9.050 ya. Kemarin sempat nyentuh ini 9.050 cuman ditarik naik lagi. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Bank BNI, dalam satu minggu terakhir ini asnya masuk 257 M, untuk kemarin Jumat asnya masuk nggak terlalu banyak 14,7 M Bank BNI. BBNI secara keseluruhan untuk kemarin Jumat ada yang masuk cukup banyak, ini AKBK asing ya. Untuk transaksinya didominasi asing untuk saham Bank BNI, jadi cukup menarik untuk minggu depan sih perhatikan aja level ini ya, selama nggak jebol di bawah 9.050 ada kemungkinan naik sih. Untuk trennya juga ini udah beberapa hari terakhir ini mulai bullish ya, semoga aja bisa breakout di atas 9.150 untuk minggu depan saham Bank BNI dan mengejar resisten selanjutnya ke 9.300. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Jadi perhatikan saja area support resistennya ini, supportnya ada di 9.050 dan resistennya di 9.150. Untuk laporan kuartal 2-nya untuk saham Bank BNI udah diupdate secara tahunan meningkat tapi secara kuartalan turun ya. Tapi kalau lihat asinya masih masuk sih biasanya harga sahamnya bisa naik lagi. Oke, itu untuk saham Bank BNI dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.